رب زدني علما. Pertanyaannya yang pertama, sholat sebagai makmum. Sholat sebagai makmum, namun di rakaat kedua lupa atau karena menghayal, makmum tersebut sempat melakukan salam ke kanan, namun langsung sadar dan selanjutnya mengikuti imam seperti biasa. Pertanyaannya, apakah makmum tersebut perlu sujud sahwi? Melakukan salam ke kanan namun langsung sadar, karena kalau dia salam itu harus dikatakan assalamualaikum warahmatullah, kan tidak, ya paling kata menoleh, dia menoleh ke kanan, mungkin dia mungkin lihat orang di sebelah kanan itu ada, kenapa itu mungkin yang menyebabkan, tapi dia bahasakan dengan bersalam. Nah, menoleh dalam waktu sholat itu adalah perbuatan yang menurut para ulama adalah perbuatan yang makruh, hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh, dan karena itu dia tidak membatalkan sholat, ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa itu adalah ikhtilas, itu adalah pencurian. Innama dzalika ikhtilasun ikhtalasahu syaitan min salatil abd. Jadi ini ikhtilas itu sebenarnya mencuri, mengkorup, ya. Jadi kata korupsi itu kalau bahasa Arabnya ikhtilas. Jadi suatu bentuk korup yang kemudian dilakukan, ya, oleh syaitan dari salatnya seorang hamba. Jadi syaitan ini yang menyebabkan seorang mengkorup itu, ya. Nah, para ulama kemudian mengatakan bahwa perbuatan seperti ini tidak membatalkan sholat kecuali kalau dia, ya, berpaling dengan seluruh tubuhnya. Ada yang memandang ukurannya dada, kalau sampai dadanya sudah mengalih itu membatalkan sholat. Tapi kalau hanya wajahnya, ya, dan itu karena lupa, ya, kalau lupa tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja, itu adalah perbuatan yang, ya, ulama kita mengatakan itu makruh, ya. Tapi kalau disengaja itu bisa menjadi satu hal yang haram, tapi tidak membatalkan sholat selama tidak sampai, ya, mengarahkan atau mengalihkan sadruhu, dadanya ini dari kiblat, ya. Selama masih ke kiblat itu tidak apa-apa, tidak membatalkan maksudnya. Ada yang mengatakan kakinya, ya, selama kakinya tetap menghadap ke arah kiblat, kedua kakinya, maka itu tidak membatalkan sholat, ya. Dan tidak ada baginya hukum yang namanya sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam. Artinya bahwa ini ada hadis yang lain yang menceritakan bahwa ini pernah dialami, ya, dialami oleh sebagian sahabat, bahkan, ya, oleh Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia pernah memimpin sholat, ya, lalu datang Nabi SAW karena ada urusan, Nabi terlambat, sementara Abu Bakar sudah takbiratul ihram. Lalu para sahabat tasfik, ya, tasfik itu mereka menepuk tangan-tangan mereka, ya, dengan ramai untuk mengatakan, menjelaskan kepada kepada Abu Bakar bahwa Nabi telah datang, ya. Nah, disitulah mereka ditegur oleh Nabi SAW agar jangan bertasfik, innama tasfikul nisa, ya, menepuk tangan itu, ya, adalah untuk wanita. Adapun para laki-laki yusabbih, mereka bertasbih kalau ada sesuatu yang diingatkan di dalam sholat, ya. Dan itu dilakukan Abu Bakar, dia iltifat, ya, karena satu hajat dia memandang, ya, memandang ke ini untuk melihat bahwa di belakangnya ada Nabi SAW. Nabi kemudian juga memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk tetap sholat, memimpin sholat, tapi Abu Bakar tetap mundur,
lalu Nabi SAW maju menggantikannya memimpin sholat. Bahkan sebagian ulama kemudian mengatakan kalau ada hajat yang betul-betul mendesak, ya, yang penting, yang kalau tidak dilakukan itu bisa berbahaya, ya tidak apa-apa bagi seseorang untuk kemudian memalingkan wajahnya, ya, sebesar sepanjang kebutuhan dia untuk memalingkan wajahnya. Misalnya ada yang bawa anak, kemudian anaknya itu ada di sampingnya dan terjadi sesuatu, itu tidak ada masalah, ya. Tapi tentunya ini tidak boleh dilakukan sebagai sesuatu kebiasaan, disengaja, ya, karena ini bisa mengurangi pahala dari salat. Kalau mengurangi pahala salat, jelas sebagian ulama mengatakan salatnya tidak batal, tapi dengan dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu dalam salat, itu ya mengurangi thawab. Yang qusumin thawabihi, itu mengurangi dari pahala salatnya, ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah akidah Maturidiyah masuk dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Jadi di dalam belajar pemikiran Islam atau namanya al-firaq, firqah-firqah di dalam Islam, ya, aliran-aliran pemikiran dan akidah dalam Islam, ada yang disebut dengan Maturidiyah. Maturidiyah ini didirikan atau digagas oleh seorang ulama yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi dari Samarkand pada awal-awal abad ke-4. Ini kurang lebih sama dengan Asy'ariyah, ya. Jadi Maturidiyah itu hampir sama dengan Asy'ariyah, adalah dipelopori oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka, ya, memilih untuk mengambil satu manhaj tersendiri di dalam membahas persoalan-persoalan akidah, ya, karena akidah ini mengalami katakanlah gempuran, serangan dari orang-orang, ya, yang menisbahkan kepada Islam dan ingin menggugurkan Islam dari sisi akidahnya, yang kemudian tidak ada modal bagi mereka dan dasar kecuali sekedar akal saja, ya, dengan akal-akalan saja, seperti kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, itu hanya menggunakan rasionya saja, ya, di dalam menetapkan pemikiran-pemikiran mereka yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka bangkitlah mereka-mereka ini untuk mengkanter pemikiran, ya, Jahmiyah dan Mu'tazilah dan semacamnya di dalam persoalan argumentasi, ya, akidah, terutama dalam hal-hal yang terkait dengan gaibiyat, dan secara khusus yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka ingin masuk ke dunia orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang hanya menggunakan akal, jadi mereka itu tidak masuk dalil. Ya, kalau dibantah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, orang Jahmiyah dan Mu'tazilah itu enggak masuk, ya, tidak masuk. Mereka mau juga dibantah dengan akal, jadi dalil akal dibantah dengan akal. Dari sinilah sejarah awal munculnya Maturidiyah dan Asy'ariyah itu, ya. Padahal mereka itu para ulama-ulama ahlul hadis, ya, yang ahlul hadis juga banyak yang ulama-ulama tafsir. Tapi ini, ya, boleh dikatakan, ya, ada kebablasannya juga, ya, bablas karena mereka sampai pada titik menetapkan, ya, apalagi dalam Maturidiyah itu mereka menetapkan bahwa, ya, perangkat kita di dalam menghadapi orang-orang di dalam masalah akidah, jadi tidak menghadapi lagi. Jadi sumber kita
sumber pengambilan argumentasi kita di dalam menetapkan perkara-perkara akidah itu adalah akal. Nah, di situ mulai itu, karena mereka ya menetapkan akal itu sebagai sumber pokok di dalam menerima dan meyakini persoalan-persoalan akidah. Sementara manhaj salaf yang kita dapatkan mulai dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, bahwa persoalan-persoalan akidah semuanya itu ya adalah tauqifiyah. Kita tidak menetapkan sesuatu kecuali yang jelas ya sumbernya dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah mereka ini masih masuk Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, jadi mereka ini ya mereka mengklaim Asy'ariyah, Maturidiyah sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ya mereka mengatakan kamilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi susah kalau kita bilang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka mengatakan kamilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, tapi ada sebagian masyayikh kita mengatakan bahwa sebenarnya masih ada titik temu ya antara Asy'ariyah, Maturidiyah dengan ya orang-orang yang mengambil ya Islam ini, akidah ini dari as-salafus saleh. Ya, orang-orang yang bermanhaj kepada manhaj salaf. Ya, kalau dulu istilahnya ahlul hadis atau biasa juga disistilahkan ahlul athar. Ya. Ada titik temunya, dan para ulama kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah mimbabil ijtihad. Ya. Dia mengatakan itu ijtihad mereka. Nah, kalau ulama-ulama sudah berijtihad, maka pertama apa yang mereka sampaikan itu adalah pemikiran mereka, buah dari bagaimana mereka menyimpulkan ya Al-Quran dan Sunnah, dan itu tidak dinisbahkan kepada Nabi SAW, tapi dinisbahkan kepada orang yang mengatakannya. Dan kalau mereka ahlul ijtihad, maka ya kalau mereka benar mereka dapat 2 pahala, kalau mereka salah mereka dapat 1 pahala. Ya. Jadi atas dasar itu maka sebagian ulama mengatakan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaati fil jumlah. Ya, secara global, secara umum Asy'ariyah maupun Maturidiyah itu masih merupakan bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Jadi disilakan sunni. Ya, kalau sunni berarti selain sunni itu syiah. Ya. Nah, karena itu secara person-person boleh jadi misalnya dari kalangan Khawarij pun secara person-person ya mereka itu masih berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, walaupun ada penyimpangan-penyimpangannya. Ya. Adapun secara detail, secara person-person maka dikembalikan ya penilaian itu kepada masing-masing. Ya, karena Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah maupun Maturidiyah itu juga tidak sederajat, orang-orangnya tidak sederajat, tidak sama. Ya, bahkan di antara orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Asy'ariyah itu adalah para ulama-ulama ahlul hadis yang luar biasa jasanya terhadap Islam, dan orang-orang yang bermanhaj salaf pun hari ini masih tetap juga menjadikan mereka sebagai rujukan-rujukan. Ya, contohnya Imam An-Nawawi, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan kitab-kitab mereka menjadi ya diantara referensi induk dari ya apa yang kita pelajari dari Islam sampai hari ini. Ya, Fathul Bari, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, ya, Arba'un Nawawiyah, kitab-kitab fikih mereka dan hadis-hadis mereka. Ya, padahal mereka ini juga terpengaruh ya dengan pemikiran dan akidah akidah Asy'ariyah. Jadi itu jawabannya, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fil jumlah. Ya, sebagaimana kita juga Ahlus Sunnah fil jumlah, karena boleh jadi masih ada juga hal-hal yang di dalam diri kita ya masih ada kekurangan-kekurangan ya yang masih bertentangan dengan ya manhaj ataupun sulukiyat ya sulukiyah daripada ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya.
yaitu para as-salaf as-saleh radhiyallahu taala anhum ajmain. Saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu ya, masih ada beberapa pertanyaan nanti pada kesempatan yang lain berikutnya insyaallah ya. Dan mari kita menutup majelis ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.